Polres Manokwari melalui Satuan Narkoba kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi dan mengingatkan masyarakat tentang bahaya narkoba. Tuan rumah Papua raih medali emas perdana pada cabang olahraga gulat PON 20 Papua Klaster Merauke. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Polres Manokwari melalui Satuan Narkoba kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi dan mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba yang berlangsung di Sekolah Yapis Manokwari. Kegiatan vaksinasi dan himbauan narkoba tersebut dilaksanakan di Sekolah Yapis Manokwari Rabu pagi tadi kepada masyarakat maupun pelajar yang hendak mengikuti vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Kapolres Manokwari melalui Kasat Narkoba Ibtu Masudi menjelaskan bahwa selain melaksanakan vaksinasi, pihak Satuan Narkoba juga memberikan himbauan tentang hidup sehat agar masyarakat terbebas dari penyebaran virus corona. Terutama mengajar agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba karena narkoba juga merupakan salah satu penyakit yang dapat membuat terpuruknya generasi muda di tanah Papua. Bahwa dari Satuan Reserse Narkoba, selain hidup sehat, melaksanakan vaksinasi agar kita terbebas dari virus corona, kami Sat Narkoba menghimbau agar kepada kita semua tetap hidup sehat juga tanpa narkoba. Mari kita hindari narkoba, karena narkoba juga merupakan salah satu penyakit yang dapat membuat terpuruknya generasi muda kita. Selain itu, Ibtu Masudi menyebutkan kegiatan vaksinasi ini untuk mendukung percepatan vaksinasi dari pemerintah guna membentuk herd immunity atau kekebalan komunal. Masudi juga mengatakan ditargetkan vaksinasi hari ini di Sekolah Yapis mencapai 150 orang. Vaksin yang dilakukan Polres Manokwari ini diharapkan bisa membawa perubahan di tengah masyarakat Manokwari tentang pentingnya vaksinasi. Polres Manokwari melaksanakan kegiatan vaksinasi massal dalam rangka menyukseskan program pemerintah bahwa setiap orang wajib untuk divaksinasi guna meningkatkan imun tubuh agar kita tidak mudah terpapar virus corona. Kedepannya sehingga target mencapai 100% untuk rakyat Indonesia khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat dapat tercapai. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, warga pengungsian Borobudur mulai terserang penyakit seperti batuk pilek dan hepatitis serta ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Untuk mencegah hal tersebut, tim tenaga kesehatan Kabupaten Manokwari dibantu tenaga medis dari Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap para warga di pos pengungsian kebakaran rumah Borobudur. Koordinator Kesehatan Samjar Manobi mengaku fasilitas di tempat pengungsian tidak memenuhi syarat sehingga sirkulasi udara kurang sehat yang menyebabkan warga terserang penyakit. Mereka yang terserang penyakit yakni anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Menurut data tim kesehatan, selama seminggu ada 186 pasien, yakni pria 61 orang, wanita 125 orang, sementara dewasa 120 dan anak 48 orang, serta bayi 18 orang. Pasien yang paling dominan adalah ISPA, disusul batuk pilek, hepatitis, hipertensi, dan lainnya, dengan total ada 189 dominan ISPA menyerang anak-anak hingga dewasa. Menurut data kita, selama 1 minggu pelayanan di pos-pos kesehatan ini ada jumlah pasiennya sudah 186 orang, yang pria 61, wanita 125, ya, dewasa ada 120, kemudian anak 48 dan bayi 18. Nah, dari penyakit yang paling banyak di sini adalah ISPA ya. Kemudian batuk pilek, mialgia, dermatitis, hipertensi dan lain-lain. Ada 189.
Dan sebagian besar ISPA ya. Iya. Pihaknya mengambil langkah untuk terus mengontrol kondisi kesehatan dari pengungsi. Sementara itu petugas juga ditempatkan di setiap lokasi pengungsian untuk mengantisipasi jika ada warga yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Saat ini warga masih berada di tempat-tempat pengungsian yakni KLK, Gedung Wanita, fasilitas karantina Pasar Ikan, Taman Jokowi dan Masjid Jamil Merdeka. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di hari jadi ke-22, pemerintah Provinsi Papua Barat mendapat opini wajar tanpa pengecualian yang diserahkan oleh PLT Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan dan dengan didorongkan Pemberian piagam penghargaan kepada pemerintah daerah di lingkup Provinsi Papua Barat atas capaian opini terbaik pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 diserahkan langsung oleh PLT Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Burhani, kepada Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, usai pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2021, pemerintah pusat memberikan plakat penghargaan kepada 9 pemerintahan daerah yang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 5 kali berturut-turut pada periode 2016 hingga 2020. Pemerintah daerah yang menerima antara lain pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maibrat. Sedangkan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, tahun ini merupakan pertama kalinya berhasil meraih opini WTP. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan siap maju periode kedua pada Pilkada 2024 mendatang. Domingus Mandacan optimis menang karena mendapat dukungan semua masyarakat di Papua Barat. Menjelang berakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022, tepatnya bulan Mei 2022 mendatang, Gubernur Papua Barat yang juga sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Papua Barat optimis akan kembali diusung Partai Nasdem untuk bertarung pada pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Ketika diwawancarai usai memimpin upacara peringatan HUT ke-22 pemerintah Provinsi Papua Barat, Gubernur menegaskan untuk Pilkada 2024, ia lebih siap karena ia yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa pribadi, keluarga, dan juga masyarakat di Papua Barat. Sehingga untuk periode kedua, ia yakin akan menang. 2024 kita bisa berubah posisi kita nanti. Bapak 2024 Bapak maju. 2024 Bapak maju. Ya udah lebih siap lagi. Jadi 2024 pasti maju ya Bapak? Punya iman, yakin dan percaya bahwa Tuhan dengar doa pribadi, keluarga, anak-anak, dengar doa dari semua masyarakat Papua Barat. Pasti periode kedua dapat, ya toh? 2024 kita maju belajar ya, Bapak? dari 2017. Sudah dapat, apalagi 2024, 2029. Ya, lebih siap lagi. Dengan dukungan dari 13 DPD Partai Nasdem Kabupaten Kota se-Papua Barat dan juga fraksi Nasdem DPR Papua Barat, serta kepala daerah yang berasal dari kader Nasdem, Domingus Mandacan optimis periode kedua Nasdem akan memenangkan Domingus Mandacan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Hukum melakukan sosialisasi peraturan perundang-undang pencegahan tindak pidana korupsi yang berlangsung di Gedung Serbaguna, Kabupaten Teluk Bintuni. Hadir dalam kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu, Wakil Bupati Matret Kokop, Kepala Biro Humas Provinsi Papua Barat Robert Hamar, para pimpinan OPD serta pihak Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni. Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu dalam arahannya mengatakan,
banyak permasalahan hukum yang perlu dikomunikasikan, baik itu kepada Biro Hukum maupun Kejaksaan Negeri, bahkan hingga Kejaksaan Tinggi. Selain itu, menurut Bupati, pencegahan korupsi dapat dilakukan atau dicegah secepat mungkin, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara yang berakibat fatal. Banyak tempat untuk kita melakukan komunikasi-komunikasi dalam rangka sama-sama kita berupaya agar pencegahan korupsi itu bisa dilakukan dari waktu ke waktu lebih baik dan lebih berskala luas lagi. Ya, tadi saya catat juga bahwa sebenarnya ada dua hal yang dilakukan penting, penindakan dan pencegahan. Ya, kalau penindakan itu sudah urusan aparat hukum. Tapi kalau pencegahan itu urusan kita semua. Siapa saja bisa ikut dalam proses pencegahan korupsi. Bupati juga mengharapkan agar semua pimpinan OPD dan ASN di Teluk Bintuni untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan anggaran publik, sehingga diharapkan agar semua pihak dapat berkoordinasi dengan baik, terutama dengan pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perindustrian melakukan forum group discussion percepatan pelaksanaan proyek kerjasama pemerintah badan usaha untuk mencari solusi terkait beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan kawasan industri Teluk Bintuni. FGD atau Forum Group Discussion berusaha menegaskan konsistensi Kementerian Perindustrian dalam mengembangkan kawasan industri Teluk Bintuni yang berbasis industri pengelolaan gas. Hal ini dikatakan Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Adi Rumanto Pandiangan saat diwawancarai TVRI pada Selasa kemarin yang bertempat di salah satu hotel di Manokwari. Adi mengatakan pihaknya akan melakukan MOU terkait alokasi gas dengan pihak terkait, yakni SKK Migas. Ada dua hal, gitu ya, dua hal yang tadi terkait dengan lahan dan alokasi gas. Nah, ini yang kemarin kita sudah mendapatkan lampu hijau lah, gitu ya. Soal alokasi gas, kita akan segera melakukan MOU ya antara Kementerian Perindustrian, Kementerian SDM dan SKK Migas. Nah, tinggal kemudian mudah-mudahan dengan jaminan gas ini bisa menarik persoalan, menyelesaikan persoalan lahan. Itu tadi kendalanya kalau memang di Pemda Kabupaten tidak bisa, kita angkat mungkin di provinsi. Nanti kan kita bertemu dengan Pak Gubernur. Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu mengatakan bahwa saat ini tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Teluk Bintuni adalah menyiapkan regulasi dan tata ruang serta dinamika lainnya, seperti permasalahan lahan, mengingat kewenangan Bupati sangat terbatas. Kalau kita dari Teluk Bintuni tantangannya adalah bagaimana menyiapkan dua, regulasi berkaitan dengan tata ruang. Ya, ini harus masuk di tata ruang kita. Sudah selesai. Nah, setelah tata ruang, kita juga melihat status kawasannya. Setelah itu masalah tanah lokasi. Masalah tanah lokasi kita juga berproses panjang di antara dinamika masyarakat adat yang punya keinginan yang bervariasi, ya. Tentunya itu panjang, tetapi itulah dinamika persoalan tanah di Papua ini. Tapi hari ini kita datang di sini dengan satu komitmen bahwa masalah tanah sudah tidak ada persoalan lagi. Tinggal kita menyelesaikan sesuai tahapan-tahapan negosiasi lahan. Untuk itu, Bupati sangat mengharapkan campur tangan semua pihak agar percepatan pelaksanaan proyek KPBU kawasan industri Teluk Bintuni dapat berjalan dengan lancar. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita beralih ke berita PON ke-20 Papua. Tuan rumah Papua perdana raih medali emas pada cabang olahraga gulat PON 20 Papua Klaster Merauke. Satu medali emas cabang gulat kelas 67 kg diraih pegulat tuan rumah Papua Reina Fadli yang berhasil mengalahkan Husnul Amri pegulat asal Sumatera Barat dengan skor 8-0 pada babak final.
Satu medali emas yang diperoleh merupakan perdana bagi tuan rumah Papua menyumbangkan medali pada cabang olahraga gulat. Sebelumnya di babak penyisihan, Reina Fadli mengalahkan pegulat Jawa Barat Rio Akbar Bahari. Selain satu medali emas, Papua juga menyumbangkan 2 perunggu masing-masing di kelas 86 dan 125 kg. Ya, pertama-tama pasti ya kita panjatkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan kehendak beliau atau kehendak Tuhan, kami Papua walaupun dengan susah payah tapi kami bisa hari ini mempersembahkan 1 emas dan 2 perunggu. Di kelas 67 kg medali perak diraih Sumatera Barat, sedangkan perunggu diraih oleh Fazrin Abdillah dari Kalimantan Selatan. Selain memperebutkan medali emas di kelas 97 kg, diperebutkan juga 1 medali emas di kelas 125 kg. Medali emas diraih Dimas Septo Anugrah, pegulat asal Jawa Timur. Medali perak Ahmad Umar Maulana, Jawa Tengah. Sedangkan medali perunggu diraih oleh tuan rumah Papua, Oldan Silalahi. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan, putra Arianto melaporkan. Pemirsa, Jawa Timur kembali menyumbang medali emas pada cabang olahraga gulat kelas 125 kg gaya bebas putra. Setelah 3 medali emas yang disumbang oleh 3 pegulat dari 3 kelas putri, di kelompok putra kelas 125 kg, pegulat asal Jawa Timur Dimas Septo Anugrah kembali menyumbangkan 1 lagi medali emas setelah mengalahkan Ahmad Umar Maulana, pegulat asal Jawa Tengah dengan skor 10-0. Selain menyumbangkan 1 medali emas, pegulat asal Jawa Timur pada kelas 86 kg juga menyumbangkan 1 medali perak. Dengan menyumbangkan 1 medali emas, pelatih gulat asal Jawa Timur Fatur Rahman menyampaikan emas yang diraih merupakan target dari Jawa Timur. Perolehan medali emas juga masih menjadi target di 2 hari terakhir. Untuk hari ini 3 yang dipertandingkan udah kita prediksi dari awal memang si Dimas Mas, untuk yang Krishna sama Bayu Bile memang masih belum, masih kurang. Ya. 2 hari lagi kan masih ada, jadi kita masih punya 6 atlet kita untuk bertanding di sini dan target kita dari 6 itu minimal 2 atau 3 medali emas bisa kita dapat lagi nanti. Sementara itu Dimas Septo Anugrah juga bertahan di kelas 125 kg yang mengalahkan Ahmad Umar, menyampaikan untuk mengalahkan lawannya tetap menggunakan teknik yang didapat selama training center. Lawannya berat. Ya, lawannya kuat, tapi tetap berusaha. Alhamdulillah dapat medali emas. Tekniknya seperti apa sampai menjatuhkan sama yang belakang? Ya, alhamdulillah. Tekniknya sudah diasah dari 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah bisa masuk tekniknya ke lawannya. Pada kelas 125 kg, medali perak diraih oleh Ahmad Umar Maulana asal Jawa Tengah. Sedangkan medali perunggu diraih oleh tuan rumah Papua, Oldan Silalahi. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan, putra Arianto melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.